Kami hidupin dulu ke kelasnya. Berdiri. Beri salam. Baik, selamat siang semuanya. Silakan duduk. Oke, baik adik-adik semua, mohon perhatian sebelum memulai kegiatan belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita itu berjalan dengan lancar. Oke, untuk ketua kelas bisa pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa supaya pekerjaan nama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih adik-adik semuanya. Untuk hari ini berapa orang yang nggak sekolah? Dua. Semua hadir. Jumlah kalian berapa? 40. Oke, semua hadir ya, nggak ada yang izin atau sakit. Oke, bagus. Oke, kalian sudah bawa buku paket? Sudah bawa kertas lempiran? Pulpen? Oke, baik, bagus. Minggu lalu, Kak mau nanya, kalian belajar materi apa? Ada yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Oke, siapa? Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Atmaza dari Sulawesi Selatan. Saya dipanggil Agra. Oke, silakan Agra. Minggu lalu belajar tentang materi apa? Minggu lalu kita belajar tentang cara membuat undangan di aplikasi Word. Oh, undangan di aplikasi Word. Ya. Oke, baik. Terima kasih Agra. Tepuk tangan. Nah, untuk sekarang ada yang tahu nggak kita belajar tentang materi apa? Tidak tahu. Nggak ada yang tahu? Ya. Oke. Kalian udah bawa buku paket kan? Silakan buka halaman 71. Sudah dibuka? Halaman 71. Yang nggak bawa buku boleh sama temennya satu berdua. Oke, sudah? Hari ini kita belajar materi apa? Oke. Pengantar sistem komputer. Lebih tepatnya hari ini kita belajar yaitu mengenal materi mengenai software dan hardware. Sebelumnya ada yang tahu itu software dan hardware apa? Oke, dari Agra dan dulu. Baik, perangkat keras atau hardware adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan atau input, keluaran atau output, pemroses atau prosesor, memori, dan penyimpanan atau storage. Perangkat keras terdiri atas perangkat masukan. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan jawaban yang berbeda? Oke, baik. Jadi sebelum ke software dan hardware itu merupakan ekosistemnya dari pengantar sistem komputer, yaitu bagian dari sistem komputer. Nah, sekarang Kak akan tunjukkan gambarnya ya. Materi kita yaitu mengenal software dan hardware. Udah tahu tadi apa yang disampaikan Agra? Nah, oke, baik. Sekarang Kak mau bertanya. Ada yang tahu gambar-gambar di depan apa namanya? Silahkan angkat tangan. Angkat tangan, berdiri, sampaikan nama. Oke, yang paling belakang, yang paling belakang. Perkenalkan, nama saya Putri Sudarta. Bisa dibangun tulis. Oke, Gambar silakan. pertama adalah keluar, gambar kedua PC, Ya, silakan. dan gambar ketiga
ketiga adalah aplikasi Word. Oke, mantap. Ada lagi yang ingin menyampaikan jawaban berbeda? Oke, kamu silakan. Oke, bagus ya. Oke, bagus. Jadi benar ya. Ini merupakan keyboard, monitor, dan Word. Ada yang tahu nggak? Dari ketiga gambar ini, yang bisa disentuh, yang mana? Silakan angkat tangan. Oke, adik, silakan. Perkenalkan namanya, silakan berdiri. Siapa panggilannya? Oke, silakan. Atau monitor. Oke, baik. Kasih tepuk tangan. Ada lagi yang mau memberikan jawaban yang lain? Silakan angkat tangan. Sebutin ketiganya ini. Yang mana yang boleh disentuh? Gak ada? Oke, yang boleh disentuh yang mana aja? Keyboard dan monitor. Oke, baik. Jadi jawaban dari kedua teman kalian yaitu benar. Itu yang bisa disentuh yaitu keyboard dan monitor. Karena apa kok bisa dia disentuh? Ada yang tahu nggak? Karena apa? Kenapa dia bisa disentuh? Oke, silakan adik. Kenapa benda itu bisa disebut? Karena dia sebuah benda. Oh, karena sebuah benda. Oke, bagus. Ada lagi yang mau memberikan jawaban yang lain? Oke, ada yang ulangan, silakan. Oke, baik, bagus. Ada yang mau memberikan jawaban tetap? Oke, Agra, silakan. Mengapa keyboard dan monitor itu bisa disebut? Karena kedua benda tersebut bisa dilakukan oleh manusia. Oke, terima kasih. Tadi jawaban itu benar. Sudah. Nah, sekarang Kak mau tanya. Tadi kan kalian semua jawabnya ini sama ini. Keyboard sama monitor. Benar? Oke, sekarang yang tidak bisa disentuh? Oke, kan semua dah tahu ya, nggak bisa disentuh, nggak bisa diraba. Oke, karena apa? Ada yang tahu nggak? Silakan. Nama saya Mani Panjang. Kenapa dokumen Word itu tidak bisa disentuh? Karena Word itu ada di dalam komputer. Jadi kita hanya bisa menyentuh komputernya saja, tidak menyentuh aplikasi Word. Oke, baik. Itu lagi ada yang mau memberikan jawaban beda? Mainnya cepet. Ada yang mau memberikan jawaban beda tentang Word? Oke, Bang. Oke, siap, bagus. Oke, dari ketiga gambar ini kalian sudah bisa membedakan yang mana bisa disentuh dan tidak disentuh. Yang bisa disentuh yaitu keyboard dan monitor, dan yang tidak bisa disentuh yaitu Word. Ada yang tahu nggak? Kenapa Kak nampilin gambar ini dengan keterkaitannya dengan software dan hardware? Ada yang tahu? Oke, coba cari pengertian hardware dan software terlebih dahulu, biar kalian tahu. Kak kasih waktu 1 menit untuk mencari.
pengertian Oke, silakan menggunakan komputer atau buku untuk di yang software dan hardware. Oke, udah ada yang angkat tangan? Silakan yang dekat. Hardware adalah komponen fisik komputer yang bisa dilihat dan disentuh seperti CPU, monitor, dan keyboard. Oke, dari pengertian adik, gambar di depan apa ada yang bisa disebutkan? Tadi nyebutin apa aja? Keyboard ada? Oke, berarti itu termasuk perangkat kemana? Jenis perangkat apa? Hardware. Hardware. Oke, ada lagi yang memberikan jawaban berbeda? Ada lagi? Hardware kan sudah, yang software deh. Berapa? Kamu? Oke, silakan. Perkenalkan nama dulu deh. Nama dulu. saya juga hanya selalu software adalah sekumpulan institusi atau program digital yang tidak memiliki wujud fisik yang memberitahu hardware apa yang harus dilakukan. Oke, baik. Dari penjelasan adik terkait 3 gambar di depan, apakah ada yang contoh yang tadi disebutkan barusan software yang mana? Jangan ada yang kasih tahu ya. Silakan jawab. Tahu yang mana? Kan tadi disebutkan software. Nah, sekarang kaitin dari 3 gambar ini yang mana termasuk ke software? Software monitor. Oke, ada lagi ya. Board. Oke, baik, kebanyakan board. Nah, jadi kan analoginya ya, hardware dan software. Ibarat tubuh kita, hardware-nya itu yaitu tangan, kaki. Itu hardware. Yang software tahu nggak apa? Kalau diibaratkan dari tubuh, apa? Ya, silakan. organ dalam seperti batu dan lain-lain. Oke, benar. Oke, adik-adik semuanya, jadi sudah sedikit tahu cara membedakan ketiga gambar di depan? Oke, sudah dasar dari software dan hardware. Ya. Oke, jadi mohon diperhatikan dari pemaparan penjelasan yang sudah adik cari tadi sampaikan tadi itu, kakak perkuat kembali mengenai hardware. Pada tahu ya yang hardware tadi itu yaitu komputer, apa namanya? Ya, komputer, monitor, dan board. Nah, tolong diperhatikan karena ini nanti akan ada keluar di quiz. Oke. Pengertian hardware. Siapa yang mau bacakan? Oke, silakan. Sampingnya ada. Perkenalkan, nama saya Gede Weda Sumariaste, bisa dipanggil Weda. Pengertian hardware. Hardware atau perangkat keras komputer adalah bagian fisik dari komputer yang dapat dilihat, disentuh, dan dirasakan secara langsung. Semua komponen yang berfungsi untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan menampilkan data termasuk ke dalam kategori hardware. Oke, baik. Itu dia pengertiannya. Nah, jadi di bawahnya menurut Jogianto pada tahun 2009, Jogianto itu adalah nama orang, nama peneliti atau nama para ahli yang meneliti mengenai pengertian hardware secara valid atau nyata gitu. Nah, jadi Jogianto menjelaskan bahwa hardware merupakan
seluruh peralatan fisik komputer yang digunakan untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh software. Paham? Oke. Itu dia pengertian hardware. Yaitu dia berjalan jika diperintahkan oleh software. Software yang tadi bisa dipaparkan yaitu salah satunya apa? Oke, aplikasi Word. Ada lagi? Selain aplikasi Word, apa lagi yang bisa menjalankan perintahnya hardware? Ada lagi? Ya, silakan. PowerPoint, oke, bagus. Ya, terus. Google. Oke, bisa. Ada lagi nggak? Apa lagi? Excel. Oke, Excel. Oke, benar. Jadi hardware berjalan ketika software itu diproses atau diperintahkan, baru bisa berjalan hardware-nya. Seperti itu. Itu pengertian dari hardware. Sudah paham adik? Ya. Oke. Sekarang yaitu jenis-jenis hardware. Nah, menurut Shelley dan Fermat pada tahun 2012, hardware dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok utama. Yaitu yang pertama, perangkat pemasukan atau input device, yaitu berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Itu dia. Nah, yang kedua yaitu ada perangkat pemroses, yaitu berfungsi untuk mengolah data yang masuk menjadi informasi. Dan yang ketiga yaitu perangkat keluaran, output device, berfungsi untuk menampilkan hasil dari proses data. Nah, dan yang terakhir yaitu perangkat penyimpanan atau storage device, berfungsi untuk menyimpan data atau hasil proses. Ada yang belum paham terkait perbedaan keempatnya ini mengenai hardware? Kamu tanya untuk yang nomor keempat, perangkat penyimpanan storage device itu seperti apa kalau di hardware? Yang bisa angkat tangan. Ya, guys, silakan. Apa? RAM. Oke. Bagus, ada lagi? Perangkat penyimpanan device. Oke, jadi perangkat penyimpanan atau storage device itu yang termasuk yaitu RAM yang disebutkan Anda itu. Fungsinya RAM itu kan tahu kan untuk apa? Untuk menyimpan data-data yang telah kalian proses. Jadi disimpannya di RAM. Oke. Sudah di hard disk. Di komputer ada itu. Untuk perangkat keluaran, ada yang tahu? Coba cari-cari di Google-nya. Silakan buka Google-nya. Ya, silakan. Ya, perangkat keluaran output device. Oke, jadi analoginya perangkat keluaran atau output device itu yaitu yang mengeluarkan perintah dari si software. Paham nggak maksudnya? Ada yang bisa menganalogikan? Contohnya sederhana, ketika kalian memakai Google, nah untuk mengeluarkan datanya itu kalian pakai apa? Pakai apa untuk mengeluarkan hasil jawabannya itu? Mesin pencari. Ada lagi? Apa? Oh. Nggak ada yang tahu ya? Kalau kalian pakai, nggak ada yang tahu? Ini masih di hardware. Mouse, oke, bagus. Apa lagi? Monitor, keyboard,
Oke, benar. Jadi perangkat keluaran yaitu salah satunya contohnya yaitu mouse. Ketika kalian membuka Google dan mengetikkan itu semua, untuk mencari jawabannya itu kan kalian kliknya dari mouse kan, benar nggak? Ya benar. Atau enggak dari keyboard tombol enter kan keluar jawaban. Nah itu masuknya ke nomor 3 yaitu perangkat keluaran output device. Paham? Paham. Oke. Yang kedua yaitu perangkat pemproses. Berfungsi untuk mengolah data yang masuk menjadi informasi. Siapa yang tahu bisa angkat tangan? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Deva Prasetya, saya panggil Deva. Perangkat penyimpanan atau storage device itu contohnya seperti file, Seperti file. Oke, ada lagi jawaban yang berbeda? Silakan Anda. Oke. Itu merupakan perangkat pemproses. Ada lagi yang lain? Saya. Silakan. Apa? Oke. Oke, benar ya. Yang disampaikan teman kalian itu jadi perangkat pemproses itu yaitu CPU. Yaitu dia berfungsi untuk mengolah data yang masuk menjadi informasi. Masih di dalam hardware, CPU itu merupakan benda fisik yang bisa disentuh. Itu merupakan kategori dari jenis software apa hardware? Hardware, oke, bagus. Yang nomor 1, perangkat pasukan input device berfungsi untuk masukkan data atau pindah ke komputer. Ada yang tahu itu apa? Yang lain? Ada yang tahu? Oh ya, ada yang tahu dah? Oke, jawabannya angkat tangan. Ini dah, cek dulu deh. Perangkat masukan atau input device itu apa? Ada jenis-jenis hardware. yaitu keyboard, mouse, mikrofon, scanner, dan webcam. Oke, itu perangkat masukan input device. Jadi dari pemaparan teman-teman kalian sudah paham mengenai jenis-jenis hardware? Ya. Oke, bagus. Bisa kita lanjut? Bisa. Ada yang bosan nggak? Ya. Oke. Sekarang yaitu mengenai software. Siapa yang bisa bacakan pengertian di depan? Oke, adik. Silakan. Oke. Oke, bagus. Nah, pengertian ini merupakan penguatan dari apa yang tadi disampaikan tadi di awal. Nah, jadi menurut para ahli, kembali lagi menurut para ahli yaitu Shelley dan Sherman pada tahun 2012 menyebutkan bahwa software adalah serangkaian instruksi yang memberitahu komputer bagaimana menjalankan tugas tertentu. Nah, untuk jenis-jenis software ada dua, yaitu berdasarkan fungsi dan penggunaannya. Software dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama software system berfungsi untuk mengatur, mengelola, dan mengontrol kerja perangkat keras komputer. Dan yang kedua yaitu software aplikasi berfungsi untuk mengerjakan tugas tertentu sesuai kebutuhan pengguna. Ada yang tahu software system itu seperti apa? Oke, Andra silakan. Contohnya
Android. Oke, Android. Terus ya, kamu silakan. Windows, oke. Software system, kamu Microsoft. Oke, ada lagi satu. Oke, silakan. Oke. Oke, jadi benar ya yang disebutkan dari teman-teman kalian yaitu Windows, Android itu merupakan software system. Nah, yang kedua yaitu software aplikasi berfungsi untuk mengerjakan tugas sesuai kebutuhan pengguna. Ada yang tahu itu apa? Oke, silakan. Kelihatan kan? Aplikasi menggunakan network, Excel, PowerPoint dan lain-lain. Oke, bagus. Ya, Abra. Adobe Photoshop. Seperti otak tanpa pikiran. Jadi analoginya seperti itu. Ketika hardware tidak bisa dengan software. Oh ya, di belakang. Ada lagi? Ada yang di belakang? Kalau tanpa software itu hanya bukan elektronik yang tidak memiliki jiwa. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, Agra silakan. Contohnya aplikasi komunikasi device akan kita bisa menggunakan lagu tanpa hardware seperti proses kamu mengasih suara. Oke, benar. Jadi analoginya seperti itu ya. Kita dikaitkan dengan organ tubuh kita maupun secara nyatanya di real life. Kita mau muter lagu, tapi lagu udah ada di Spotify, udah ada aplikasinya. Itu kan Spotify kan masuknya ke software, benar? Harus bisa disentuh. Oke. Tapi ketika mau muter, penyimpanan nggak ada, RAM nggak ada, speaker nggak ada, mau bunyi apa nggak? Oke, seperti itulah analoginya mengenai software. Udah paham? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang pemaparan materi mengenai pengertian software, hardware, jenis-jenisnya? Nggak ada? Oke, jadi Kak Ahmad sudah paham ya? Oke, baik, silakan sekarang kalian praktek buka aplikasi Word atau Canva. Buat tabel seperti ini. Semuanya mohon perhatiannya, buat tabel seperti ini. Sudah pernah sebelumnya? Belum? Oke. Sebelum ke caranya buat tabel, Kak jelaskan dulu ya. Ada yang bisa jelaskan nggak? Oke, gimana maksud tabel ini? Ada yang bisa jelaskan? Silakan angkat tangan. 2 orang aja. Oke, Agra silakan berdiri. Tadinya bisa gambar CPU misalnya, terus jenis hardware atau software fungsinya untuk apa? Namanya hardware apa namanya? Gambarnya Gambarnya CPU. ya. Jenisnya hardware. Ya. Fungsinya untuk sebagai komputer. Oke, bagus. Jadi seperti itu maksud dari tabel ini. Udah paham ya? Sebelum masuk ke caranya bikin tabel ini, udah paham? Oke. Oke, sekarang silakan buka Word kalian. Word atau Canva, boleh deh, boleh. Yang penting bisa dipakai buat tabel. Silakan dan juga berdua dengan temannya. Kalau nggak ada dia, komputer. Ya saja ya, bagus. Silakan Kak. Yang sudah buka aplikasi Word dan Canva bisa mulai buat tabelnya. Kalau udah yang bisa buat, silakan dah buat. Isi dulu judul-judulnya, contoh gambarnya, nama, jenis dan fungsinya. Oke. Jangan libur ya.
Sekarang bisa dua orang menyampaikan dari hasil yang sudah dibuat. Siapa? Kamu? Oke. Perkenalkan nama, langsung sampaikan. Nama 1, 2, 3 dari nama Ada lewat perhatiannya. Jadi di sini nomor pertama saya memilih CPU, namanya CPU dan jenisnya hardware. Jadi fungsi CPU itu adalah menjalankan eksekusi program, melakukan pemrosesan data, serta mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh komponen komputer. Nomor kedua ada keyboard, jenisnya hardware. Fungsinya sebagai alat input utama untuk memasukkan teks, angka, simbol dan berita ke dalam komputer atau perangkat digital lainnya. Yang ketiga ada keyboard, jenisnya software. Fungsinya adalah mengolah kata, yaitu membuat menyunting dan format berbagai dokumen berbasis teks seperti surat, laporan dan buku. Oke, bagus. Jadi itu ya pemaparan dari salah satu temannya. Dia sudah membuat 3 buah gambar itu dari software dan hardware. Sekarang yang cewek ada perwakilan. Yang cewek silakan. Pertama ini adalah CPU atau Central Processing Unit. Jenis yang disebut adalah hardware. Fungsi CPU adalah menjalankan program melakukan pemrosesan data serta mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh komponen komputer. Kedua, gambar yang ini adalah RAM atau Random Access Memory dan berjenis hardware. Fungsi utama RAM adalah penyimpanan data terbaru. Kecepatan ini untuk membantu proses data lebih cepat. Oke, jadi ada di sini sudah bisa membedakan yang mana software dan hardware ya. Jenisnya, namanya, fungsinya. Jadi udah tahu sekarang materi mengenai software dan hardware? Udah tahu apa belum? Tahu. Oke, bagus. Nah, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu game quiz. Silakan buka Google Chrome-nya, ketik quiz. Ketiknya apa? Nah, selesai semuanya? Udah ya? Oh, ya. Karena kita sudah melalui quiz pemaparan materi tadi, kita simpulkan pembelajaran hari ini yaitu di mana dari perhatian di mana hardware dan software adalah dua komponen utama dalam komputer. Jadi bisa dianggap hardware merupakan bagian komputer yang dapat dibuat dan disentuh seperti keyboard, monitor, dan CPU. Dan sementara itu software adalah program atau perangkat yang mengatur dan menjalankan kerja komputer. Sampai sana ada yang belum mengerti tentang materi software dan hardware? Oke, sudah bagus. Tepuk tangan dulu semuanya.
perhatian adik-adik. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari pemaparan materi hari ini, yaitu tentang software dan hardware. Semoga adik-adik mengerti mengenai apa yang sudah kami paparkan, kasih praktek dan kuis untuk melatih kemampuan tadi. Semoga meresap ke dalam pikiran kalian semua ya. Oke, mungkin itu aja. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan terima kasih buat adik-adik semua karena sudah disiplin semuanya. Baik, untuk menutup kegiatan hari ini, ketua kelas kita silakan untuk menutup kegiatan. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa supaya kemungkinan dapat Kita berdoa. Silakan. Doa dapat diakhiri. Aturang para mengerti. Coba kita Santi, santi, santi.